Halo semuanya, perkenalkan saya Nikadek Marlina Puri dan rekan saya. Perkenalkan, saya Niluheka Widiantari. Kami dari kelompok 4 mata kuliah telaah kurikulum pada kesempatan sebelumnya telah membahas materi terkait landasan pengembangan kurikulum dan model konsep pengembangan kurikulum. Nah, yang materi tersebut memiliki 3 subtopik yaitu pengertian landasan, landasan pengembangan kurikulum, serta model konsep pengembangan kurikulum. Nah, lalu pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi terkait landasan pengembangan kurikulum dan model konsep pengembangan kurikulum merdeka, yang dimana di dalamnya ada 2 subtopik, yaitu landasan pengembangan kurikulum merdeka serta model konsep pengembangan kurikulum merdeka, dan di akhir kami akan menampilkan kesimpulannya. Lalu untuk subtopik yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, Eka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu mengenai landasan pengembangan kurikulum merdeka. Jadi, di dalam kurikulum merdeka ini terdapat dua landasan, yaitu yang pertama ada landasan filsafat. Di dalam landasan filsafat ini terdapat Pancasila yang merupakan ideologi negara yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan sistem pendidikan dan juga dalam penerapan kebijakan kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum maaf, di mana kebijakan Merdeka Belajar ini bertujuan untuk mencapai pembangunan manusia yang berdasarkan nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan juga kebutuhan masyarakat. Kemudian ada beberapa aliran yang mempengaruhi landasan filsafat ini, di mana aliran yang pertama yaitu ada aliran progresivisme. Aliran progresivisme ini memandang bahwa suatu proses pembelajaran ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian beberapa kegiatan yang memperhatikan pengalaman peserta didik, sehingga nantinya diharapkan dapat menciptakan suatu perubahan pada diri peserta didik tersebut dengan ditandai dengan adanya kemajuan atau perkembangan dari bentuk pemikiran ataupun dari sikap peserta didik tersebut. Kemudian aliran yang kedua ada aliran konstruktivisme, di mana aliran ini eh, melihat langsung pengalaman peserta didik atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Nah, menurut aliran ini, pengetahuan peserta didik itu terbentuk melalui pemanfaatan panca indera. Jadi, keaktifan peserta didik ini dapat terwujud oleh rasa ingin tahunya, sehingga dari pengalaman-pengalaman indera yang eh, mereka dapat itu kemudian eh, dapat dijadikan pelajaran oleh peserta didik tersebut dan juga menghasilkan suatu pengalaman. Kemudian aliran yang ketiga itu ada aliran humanisme, di mana aliran ini melihat peserta didik dari segi keunikan atau karakteristik, potensi, dan motivasi yang dimilikinya. Karena suatu pendidikan akan berhasil apabila adanya perubahan, baik itu eh, dari segi kognitif, afektif, psikomotor, dan dengan mempertimbangkan kondisi karakteristik peserta didik yang dimiliki oleh peserta didik berbeda-beda. Aliran yang terakhir yaitu ada aliran filsafat antropologis, di mana aliran ini memandang bahwa manusia merupakan makhluk individu, makhluk sosial, dan juga makhluk religi. Next. Landasan pengembangan kurikulum merdeka yang kedua yaitu ada landasan sosiologis. Landasan, maaf, landasan sosiologis ini mengarahkan kajian kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kurikulum merdeka ini memiliki tujuan yaitu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini dilaksanakan dengan menyesuaikan karakteristik lingkungan sosial dan budaya peserta didik. Sehingga proses pembelajaran baik
itu dilaksanakan di dalam kelas ataupun di luar kelas, nantinya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sumber daya manusia dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kemudian, landasan sosiologis ini menghubungkan kurikulum dengan keberadaan masyarakat dan juga menekankan pada kemampuan kurikulum untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seperti masalah kesehatan, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam dan juga teknologi. Jadi, hal ini didasari pada kenyataan bahwa pendidikan merupakan kiat kebudayaan untuk memperkokoh harkat dan martabat manusia. Next slide. Lalu, mengapa kurikulum merdeka ini harus berlandaskan sosiologis? Jadi, landasan sosiologis ini merupakan dasar agar pendidikan mampu menjawab tantangan masyarakat dan nantinya dapat membekali peserta didik untuk setia pada norma atau aturan di masyarakat. Karena peserta didik ini merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya, yaitu berupa masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mari. Baik Eka, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan lanjut membahas terkait model konsep pengembangan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka sendiri dikembangkan oleh model konsep kurikulum humanistik serta konstruktivistik, yang dimana pada kurikulum merdeka ini dipusatkan kepada pengalaman belajar dan yang diarahkan pada minat peserta didik. Oleh karena itu, pada kurikulum merdeka ini, guru serta peserta didik diberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Peserta didik juga diberikan hak untuk melakukan diferensiasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Misalkan ada peserta didik yang senang melakukan kegiatan pembelajaran seperti pengamatan langsung, tenaga pendidik bisa memberikan praktikum-praktikum ataupun percobaan-percobaan. Lalu ada pada kurikulum merdeka juga ditekankan terkait pengetahuan yang terus-menerus meningkat atau tidak instan. Jadi pada kurikulum merdeka ini, peserta didik diharapkan memiliki pemikiran yang kritis sehingga mampu memicu rasa ingin tahu mereka untuk memecahkan masalah pada lingkungan masyarakat seperti yang Eka jelaskan tadi. Nah, adapun cara untuk memicu dari rasa ingin tahu tersebut, tenaga pendidik harus menyediakan terkait praktikum-praktikum yang seperti saya sebutkan tadi, sehingga peserta didik itu mampu terbiasa menghadapi masalah-masalah yang nantinya akan memberikan mereka kesempatan untuk lebih bisa berpikir sendiri. Jadi tidak selalu harus diarahkan, mereka akan memiliki pemikiran sendiri dan juga bisa menafsirkan sendiri apa yang harus mereka lakukan. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kurikulum merdeka ini dilandasi oleh dua landasan, yaitu landasan filsafat berupa Pancasila, serta landasan sosiologis. Selain itu, kurikulum merdeka memiliki beberapa metode konsep pengembangan kurikulum seperti pendekatan kurikulum humanistik, serta konstruktivistik. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan di dalam diskusi. Baik semuanya, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.